Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rifki. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi di mana materi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, metode kuantitatif bisnis 2 yang saya tempuh dalam prodi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, yang akan saya sampaikan pada materi ini yaitu tentang analisis conjoin, analisis jalur, dan juga analisis time series. Baik, mari kita langsung masuk ke materi. Oke teman-teman, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari analisis conjoin, analisis jalur, dan juga analisis time series. Yang pertama itu analisis conjoin, yaitu sebuah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang dilihat berdasarkan persepsi pelanggan. Nah, analisis ini digunakan untuk membantu mendapatkan kombinasi atau komposisi atribut-atribut suatu produk barang atau jasa, baik produk baru maupun produk lama yang paling disukai oleh konsumen. Pengertian yang kedua yaitu analisis jalur, yang merupakan sebuah teknik analisis statistik yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Maksud dari dikembangkan analisis regresi berganda untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel secara langsung maupun tidak langsung. Dan pengertian yang terakhir yaitu tentang analisis time series, merupakan analisis yang mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu, misalnya minggu, bulan, atau tahun yang teratur. Biasanya analisis time series ini digunakan pada saat analisis konsumen. Poin yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dari analisis conjoin, analisis jalur, dan juga analisis time series. Yang pertama, analisis conjoin menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Tujuan yang kedua yaitu mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Tujuan yang ketiga, menentukan komposisi merek yang paling disenangi. Features dari merek dapat dibuat bervariasi, membuat segmen pasar berdasarkan pada kemirikan preferensi untuk level atribut. Menunjukkan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran atau trade-off antar atribut suatu produk pelayanan. Tujuan dari analisis jalur sendiri yaitu yang pertama, melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Tujuan yang ketiga yaitu menggambar dan menguji suatu model matematis menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang mempengaruhinya. Tujuan yang terakhir yaitu menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus. Selanjutnya, tujuan dari analisis time series yaitu meramalkan suatu nilai di masa depan dan mengoptimalkan sistem kendala. Poin yang selanjutnya itu tentang data dan variabel yang digunakan dalam analisis conjoin dan juga dalam analisis jalur. Yang pertama, dalam analisis conjoin, data yang digunakan yaitu data matrik. Apa itu data matrik? Data matrik merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran suatu objek. Data yang termasuk adalah dalam skala interval atau rasio. Dan juga variabel yang digunakan adalah variabel independen dan juga dependen. Sudah kita ketahui bersama bahwa variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya timbulnya perubahan variabel dependen atau variabel yang mempengaruhi. Dan juga variabel dependen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel independen, atau sudah kita bisa sebut variabel dependen ini yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Selanjutnya yaitu data dan variabel dalam analisis jalur. Data yang digunakan dalam analisis jalur yakni matrik berskala interval. Apa itu? Data yang memperoleh pengukuran waktu untuk membedakan, mengurutkan, dan memiliki jarak yang sama. Dan juga variabel-variabel yang digunakan dalam analisis jalur ini terdapat dua, yakni yang pertama variabel independen eksogenus, yaitu artinya semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya selain pada bagian kesalahan pengukuran. Dan variabel yang kedua yaitu variabel dependen endogenus, yang mana artinya variabel yang mempunyai anak panah yang menuju ke arah variabel tersebut. Poin yang terakhir adalah istilah-istilah yang terdapat dalam analisis time series. Yang pertama, trend, yakni
akan mengalami rata K konstan pada awalnya, namun nilai variansnya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Yang kedua, istilah gerakan musiman. Apa itu? Yakni tidak hanya variannya yang tidak konstan, tetapi juga rata-ratanya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Istilah yang ketiga yaitu gerakan siklis, yakni menambahkan tren dengan modelnya sehingga modelnya berubah. Dan yang terakhir istilahnya itu error atau irregular, yakni dengan adanya intercept pada model random walk trend akan mengakibatkan rata-rata dan variannya tidak konstan. Selanjutnya itu istilah-istilah dalam stasionaritas. Yang pertama, random walk tanpa intercept. Apa itu? Yakni suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan, kecenderungan menaik atau menurun. Yang kedua, random walk dengan intercept, yakni suatu gerakan yang mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu random walk dengan trend. Apa itu? Gerakan jangka panjang di sekitar garis trend. Dan yang terakhir, istilahnya random walk dengan intercept, yakni gerakan yang sporadis atau yang tidak tertentu. Poin yang terakhir adalah istilah-istilah yang terdapat dalam kointegrasi. Yang pertama, error kointegrasi, yakni penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Selanjutnya, error correction mechanism atau ECM, yang itu suatu teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menunjuk pada keseimbangan jangka panjang. Dan istilah yang terakhir dalam kointegrasi yaitu trend export dan inverse, yakni digunakan untuk menghilangkan variabel yang tidak stasioner tersebut sehingga menghasilkan residual yang stasioner. Ya baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan tentang analisis conjoin, analisis jalur, dan juga analisis time series. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Rifki undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.